Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah salah satu nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Tahun ini kita sudah 75 tahun merasakan bagaimana nikmatnya hidup tanpa ditekan, tanpa dijajah oleh orang lain. Bagaimana Islam itu memandang kemerdekaan. Sahabat-sahabatku sekalian, Islam itu kalau kita lihat sejarah panjangnya, di mana ada manusia tertindas, di mana ada golongan dizolimi, di mana ada golongan yang menindas kelompok yang lain, Islam hadir menentang kesewenang-wenangan. Islam hadir menentang segala bentuk kezoliman, segala bentuk penzoliman kepada sesama. Dan itu misi, salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh daerah di mana ada perjuangan, pasti di situ ada ulama, pasti di situ ada barisan Islam. Meskipun kita bukan negara Islam, tetapi karena nilai Islam ini memang selalu menentang segala bentuk penzoliman, bentuk kesewenang-wenangan, bentuk keangkuhan, bentuk penjajahan, maka kita berjuang. Dan alhamdulillah perjuangan para ulama kita, para pejuang-pejuang Islam bersama dengan eksponen-eksponen bangsa yang lain, sehingga kita berhasil meraih kemerdekaan. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah jaga kemerdekaan ini. Jaga. Tugas kita adalah lanjutkan kemerdekaan ini. Caranya cintailah bangsa ini. Bukankah kita sering mendengarkan istilah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebahagian dari iman. Ya, meskipun ini bukan hadis, tapi ini ungkapan heroik yang luar biasa. Bahwa cinta tanah air itu sebahagian dari iman. Kenapa? Kita butuh satu tempat makan, satu tempat untuk bisa dengan tenang bersosial, hidup bermasyarakat, hidup beribadah. Karena banyak orang mau beribadah tapi tidak tenang. Kenapa? Tidak punya negara. Jadi kita butuh negara. Maka kita bersyukur bangsa Indonesia ini sudah menjadi satu wadah, satu negara. Dan dengannya kita bisa beragama dengan baik. Karena itu kalau ada yang ingin sedikit-sedikit merongrong, sedikit-sedikit mau menghancurkan bangsa ini, mau mendirikan khilafah, mari kita katakan tidak ada tempat di Indonesia untuk paham-paham seperti itu. Indonesia ini dibangun dengan dasar Islam. Memang Indonesia ini bukan negara agama, tapi pasti negaranya orang yang beragama. Itu kalau kita melaksanakan Pancasila dengan baik, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa bangsa ini masih menderita? Kenapa kita masih terpuruk? Kenapa keadilan belum merata? Karena kita belum melaksanakan Pancasila dengan baik. Coba, sila pertama saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan Qul huwallahu ahad. Itu saja. Kalau itu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila diamalkan oleh seluruh pemeluk agama. Yang Islam beragama dengan baik, Kristen dengan baik, Hindu dengan baik, Buddha dengan baik, Konghucu dengan baik. Seluruh agama ini
melaksanakan syariat ajaran agama dengan baik, maka pasti dia akan memiliki rasa kemanusiaan yang baik, menyayangi sesama. Maka muncullah sila kedua. Kalau sudah adil beradab, maka akan tercipta persatuan. Akhirnya kita bisa membangun bangsa ini dengan baik. Karena itu syukurilah nikmat kemerdekaan ini dengan cara, ayo sesuai dengan profesi kita. Mari kita berjuang. Mari kita berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau pengorbanan kita dilakukan dengan niat mardatillah, hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, maka yakin pasti kita akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terutama generasi-generasi penerus, generasi-generasi milenial, ayo bangunlah dari tidurmu. Bangkitlah, jangan cuma sibuk dengan game, jangan cuma sibuk di depan laptopnya, kegiatan yang tidak berguna, tapi isilah kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan darah, dengan pengorbanan harta, keluarga dari para nenek moyang kita, pejuang-pejuang kita. Mereka rela berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Ada yang mati dalam peperangan, ada yang pulang dengan luka parah. Mereka kehilangan semuanya demi untuk mengusir penjajah, demi untuk mempertahankan negeri ini, demi untuk meraih kemerdekaan. Dan sesudah kemerdekaan diraih, beliau-beliau sudah gugur sebagai pahlawan, sebagai syuhada yang mempertahankan negerinya. Dan tugas kita adalah meneruskan cita-cita perjuangan para founding father bangsa ini, para pendiri republik ini. Dia sudah menancapkan satu tinta emas, satu pondasi yang kuat, maka tugas kita lanjutkan dengan cara isilah, berkaryalah dengan baik sesuai dengan jabatan profesi kita masing-masing. Pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Jadilah pengusaha yang gentleman. Jangan menipu rakyat, jangan korupsi. Pemerintah, perintahlah rakyatnya dengan baik. Ini amanah. Ustadz mubalik, berdakwalah dengan benar. Ajak umat ini memperbaiki moral. Siapa saja. Kalau seluruh elemen bangsa ini bersatu, maka akan terciptalah generasi yang hebat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ada manfaatnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.